Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Al Ramadhani dengan NIM B111240073. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Al-Quran sebagai Sumber Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Lia Ulami, SPDI, MPDI, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Semarang 2024-2025. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahnya dapat terselesaikannya tugas makalah dengan tema Al-Quran sebagai sumber hukum Islam tepat pada waktunya. Adapun pembuatan makalah ini ditujukan untuk memenuhi nilai pada mata kuliah agama Islam. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan makalah ini mendapatkan banyak bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Lia Ulami, SPDI, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam yang memberikan arahan, materi, serta bimbingan dalam penyusunan makalah ini. Serta kepada semua teman dan saudara yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan makalah ini. Penulis berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan, penulis berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menyadari bahwa makalah tersebut masih banyak kekurangan dalam penyusunan dikarenakan terdapat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Penulis sangat menyadari bahwa makalah yang disusun ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca agar makalah ini dapat perbaiki lebih lanjut. Semarang, November 2024. Penulis. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengan hal tersebut. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam, maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu. Hakama yahkumu yang kemudian bentuk masdarnya menjadi hukman. Lafaz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak al-ahkam. Berdasarkan kata hakama kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah kendali atau kekangan kuda, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah bentuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna mencegah atau menolak juga menjadi salah satu arti dari lafaz hukmu yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya. Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya, Allah, haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan, dan membenarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis,
menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafaz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri. 1.2 Rumusan masalah. A. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam? B. Apa saja sumber-sumber hukum Islam? C. Bagaimana Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam? 1.3 Manfaat dan tujuan. Maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah A. Untuk memenuhi tugas makalah sumber hukum Islam mata kuliah pendidikan agama Islam. B. Membahas Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sehingga pembaca pada umumnya dan khususnya penulis bisa lebih memahami tentang sumber-sumber hukum yang dijadikan landasan umat Islam. Bab 2. Pembahasan 2.1 Pengertian sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam adalah terjemah dari lafaz bahasa Arab al-hukam, masadir. Istilah lain yang semakna adalah al-tashri'iyat, masadir. Digunakan sering lebih dalil istilah adilat al-hukam dan usul al-hukam lil hukami. Dalam kepustakaan hukum Islam, bentuk jamak dari lafaz dalil adalah adilat al-hukam adalah secara lengkap dalilu atau adila. Dalil menurut bahasa berarti petunjuk terhadap sesuatu baik hissi konkret maupun maknawi abstrak, baik petunjuk itu kepada kebaikan maupun kepada kejelekan. Pengertian dalil menurut ketetapan para ahli usul al-fiqih adalah artinya sesuatu yang menurut pemikiran yang sehat menunjukkan pada hukum syara' yang amali, baik dengan jalan pasti, yakin, ataupun dengan jalan dugaan kuat. Dalam hukum pengantar ilmu fikih dan usul fikih, Zarkasji memberikan pengertian dalil secara lebih sempit sebagaimana dikemukakan oleh para ahli usul al-fiqh, yaitu sesuatu yang daripada diperoleh hukum syara' yang amali atas dasar keyakinan belaka, sedangkan yang didasari pada dugaan zan mereka namakan amarah. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah A. Al-Quran, B. As-Sunnah, C. Al-Jima', D. Al-Qiyas. Penggunaan keempat dalil sebagaimana di atas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. 2.2 Apa saja sumber-sumber hukum Islam?
Sumber adalah tempat pengambilan rujukan atau acuan dalam penyelenggaraan ajaran Islam. Karena itulah sumber memiliki peranan yang sangat penting bagi pelaksanaan ajaran Islam. Dari sumber-sumber inilah umat Islam dapat memiliki pedoman-pedoman tertentu untuk melaksanakan proses ajaran Islam. Tanpa adanya suatu sumber, maka umat Islam akan terombang-ambing dalam menghadapi ideologi dan bisa jadi akan berakhir pada kesempatan atau kenistaan. Dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah A. Al-Quran, B. As-Sunnah, C. Al-Jima', D. Al-Qiyas. 2.3. Bagaimana Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam? Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu firman Allah, Tuhan yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah, kemudian di Madinah, sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh Al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini. Kita diperintahkan oleh Al-Quran supaya memperhatikan keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah merobohkannya. Hukum-hukum yang baik kita pakai, dan yang tidak baik kita buang. Al-Quran senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, sampai tertransformasi ke dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Al-Quran juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Terpeliharanya Al-Quran dalam bentuk mushaf tersebar ke seluruh penjuru dunia. Allah dalam surah Hud ayat 1 menggambarkan bagaimana Al-Quran sebagai kitab suci hendaknya dijadikan pedoman. Arwa kitabu uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimi khabir. Artinya, kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Surah Ibrahim ayat 1. Arwa kitabu anzalanahu ilaika litukhrijan nasa minad dhulamati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Artinya, kitab yang kami turunkan kepada supaya kamu keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan izin Tuhan. Mereka menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Bab 3. Penutupan. 3.1 Kesimpulan. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama berisi tentang diturunkannya Al-Quran di Mekah, kemudian di Madinah, sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh Al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama berisi tentang Al-Quran senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, sampai tertransformasi ke dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Terdapat di dalam surah Hud ayat 1 dan surah Ibrahim ayat 1, yang dimana artinya adalah surah Hud ayat 1, yaitu ayat-ayat Al-Quran disusun dengan rapi dan dijelaskan secara rinci, dan surah Ibrahim ayat 1, yaitu kitab yang diturunkan supaya umat muslim di dunia keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang dengan izin Tuhan. Daftar Pustaka Wahyudin Dharmalaksana 2022. Hukum Islam, suatu tinjauan filosofis. Bandung, Sentra Publikasi Indonesia. Dr. Rohidin SH.M.Ag 2016. Pengantar Hukum Islam, Lampung Timur, Lintang Rasi Aksara Books. PDF Tugas Mahasiswa Universitas Pamulang 2015.
Makalah Sumber Hukum Islam, Pamulang. Sekian dari video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dalam membaca lafaz-lafaz maupun fikih ataupun ayat-ayat Al-Quran pada makalah saya yang berjudul Al-Quran sebagai Sumber Hukum Islam. Saya Dwi Wahyu A.L. Ramadhani dengan NIM B111240073 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.